permisi Bapak, apakah Bapak punya waktu sebentar untuk berbicara dengan saya nggih? Iya Mbak, monggo monggo. Sebelumnya mohon maaf Pak apabila saya mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Dina, mahasiswa Teknik Kimia dari Universitas Jember. Dengan Bapak siapa di sini? Nama saya Bapak Ahmad Mbak. Oh nggih Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, saya izin tanya terkait limbah jerami padi di sini Pak. Menurut Bapak ini bagaimana Pak? Nggih, kertas mawon Mbak. Niki namung dibakar mawon, sampun panen niku dibakar. Nggih ngoten mawon pun. Oh nggih, kalau untuk misalkan dampak secara langsung untuk Bapak gimana Pak? Nggih, dugi dibakar niku napa? Asepe niku Mbak, polusi udara. Jadi misal dibakar jerami padi niki polusine saged satu kampung berasap niku Mbak. Oh nggih Pak, terus menurut Bapak, apakah Bapak punya ide terkait untuk meminimalisir limbah jerami padi ini Pak? Dugi kula tasih nggih niki mawon Mbak, napa dibakar namung dibakar. Tasih mboten wonten solusi Mbak. Dugi Mbake napa wonten solusine Mbak? Jadi begini Bapak, saya dan teman-teman saya itu sedang memikirkan ide positif untuk mengurangi limbah jerami padi ini. Jadi saya dan teman-teman itu memikirkan bahwasanya limbah jerami padi ini akan digunakan sebagai bahan baku dari bioetanol Pak. Saya. Tapi ngoten niku napa efektif Mbak? Jadi bioetanol ini sangat efektif Bapak, apalagi kan saat ini bahan bakar itu menggunakan energi yang tidak terbarukan. Nah, jadi dengan adanya ide dari limbah jerami padi ini dapat mengubah mindset manusia bahwasanya bahan bakar itu dapat diperbarukan melalui limbah jerami padi ini. Lalu limbah jerami padi ini dapat menambah pendapatan bagi para petani juga Pak. Nggih, sae niku Mbak, sae. Nggih, kula harap nggih kula saged napa kontribusi nggih teng pembuatan pabrik bioetanol niku. Nggih, Mbake nggih saged napa memberi arahan ke para petani niku terus pundi apike ngoten Mbak. Nggih, semoga dapat terrealisasikan dengan baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Mari. Jerami padi ketika sudah diolah menjadi bioetanol akan memberikan manfaat bagi lingkungan. Yang pertama, mengurangi jumlah limbah organik yang masuk ke lingkungan dan mengurangi potensi pencemaran. Yang kedua, penggunaan bioetanol dari limbah organik dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global. Yang ketiga, produksi bioetanol dari jerami padi mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam non-daur ulang seperti minyak bumi. Hal ini membantu dalam konservasi sumber daya alam yang terbatas. Yang keempat, mengurangi polusi udara karena emisi gas buangannya lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang kelima, dapat meningkatkan kualitas tanah dengan mengurangi jumlah limbah organik yang dibuang dan mengubahnya menjadi produk bernilai tambah. Kemudian, bioetanol dari jerami padi ini memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Yang kedua, dengan adanya permintaan jerami padi untuk diolah menjadi bioetanol, petani dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menjual jerami padi sebagai bahan baku industri bioetanol. Yang ketiga, masyarakat juga dapat memperoleh pendapatan tambahan dari industri bioetanol yang berkembang, seperti perusahaan pengolahan bioetanol yang membeli jerami padi atau peluang usaha terkait. Yang keempat, dapat terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi di daerah tersebut melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pertumbuhan industri terkait. Yang kelima, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dengan mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pabrik kimia bioetanol dari limbah jerami padi di Desa Singojuru, Kabupaten Banyuwangi dengan kapasitas 60.000 ton per tahun merupakan proyek yang memiliki urgensi yang sangat penting, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat. Nah, proyek ini juga memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memanfaatkan limbah jerami padi, di mana kita dapat mengubah limbah jerami padi menjadi sumber energi yang dapat bernilai, misalnya dengan produksi bioetanol. Untuk yang kedua, yaitu produksi bioetanol secara berkelanjutan, di mana kita memanfaatkan teknologi dan praktik terbaik untuk mengelola limbah jerami menjadi sumber energi terbarukan. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat lokal, di mana dengan adanya proyek ini kita dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Untuk yang keempat yaitu
kontribusi terhadap lingkungan, di mana proyek ini juga dapat berdampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi pencemaran udara melalui pengurangan pembakaran jerami padi dan pengurangan emisi karbon dengan penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Proses dan kapasitas pabrik yang terdapat dalam perancangan pabrik kimia bioetanol dari jerami padi dimulai dengan menentukan kapasitas pabrik terlebih dahulu. Seperti pabrik yang telah beroperasi di Indonesia, yakni PT Aneka Kimia Nusantara, PT Basis Indah, PT Madu Baru, PT Indo Aci Datama Chemical, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kapasitas pada perancangan pabrik kimia bioetanol dari jerami padi ini adalah 60.000 ton per tahun. Sedangkan tahapannya meliputi delignifikasi, hidrolisis, fermentasi, dan destilasi untuk mendapatkan bioetanol dengan kemurnian 99,8%. Terdapat spesifikasi alat reaktor yang digunakan. Yang pertama adalah gudang penyimpanan limbah jerami padi sudah tidak terpakai. Selanjutnya, spesifikasi alat pada setiap proses tahapannya. Proses tahapan pertama yaitu pre-treatment. Spesifikasi alatnya meliputi conveyor 1 dan 2, crusher, vibrating screen, tangki berpengaduk, tangki penyimpanan H2SO4 98%, tangki pelautan, dan juga pompa 1 sampai pompa 3. Pada proses yang kedua yaitu hidrolisis, spesifikasi alat meliputi tangki hidrolisis, cooler 1, rotary drum, vacuum filter 1, tangki penyimpanan kalsium hidroksida, tangki pencampuran, sentrifugasi, dan pompa 4 sampai 9. Pada proses yang ketiga yaitu fermentasi, spesifikasi alat meliputi tangki penampungan hasil fermentasi, pompa 10 dan 11, tangki penyimpanan H3PO4, tangki penyimpanan amonium sulfat, tangki penyimpanan Saccharomyces cerevisiae, konveyor 3, dan juga fermenter. Pada proses yang keempat yaitu proses destilasi. Spesifikasi alatnya meliputi tangki hasil fermentasi, rotary drum, vacuum filter, tangki penampungan Saccharomyces cerevisiae, membran ultrafiltrasi, tangki penampungan hasil membran ultrafiltrasi, menara destilasi, reboiler, kondenser, heater, membran perevaporasi, cooler 2, pompa 12-19, dan juga tangki penyimpanan dari bioetanol itu sendiri. Proses produksi bioetanol dari jerami padi dimulai dengan persiapan bahan baku yang melibatkan penghancuran jerami padi menjadi serbuk halus untuk meningkatkan luas permukaan. Tahap berikutnya adalah delignifikasi, di mana jerami padi yang sudah dihancurkan kemudian direaksikan dengan larutan asam sulfat yang sudah diencerkan sebelumnya untuk menggunakan lignit. Reaksi delignifikasi ini berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 jam untuk memisahkan selulosa dan hemiselulosa dari lignit. Selanjutnya, dalam tahap hidrolisis, selulosa dari jerami padi dipecah menjadi glukosa menggunakan reaktor hidrolisis pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 1 jam. Selanjutnya, glukosa yang dihasilkan kemudian difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae pada suhu 27,5 derajat Celcius selama 36 jam dalam kondisi anaerob, sehingga menghasilkan etanol. Setelah fermentasi, campuran hasil fermentasi yang terdiri dari etanol, air, dan sisa-sisa gula disuling untuk memisahkan etanol dari campuran tersebut. Etanol yang dihasilkan memiliki kadar 96,5% yang kemudian dimurnikan hingga 99,8% melalui membran pervaporasi. Bioetanol yang telah dimurnikan kemudian didinginkan, kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan untuk penggunaan lebih lanjut atau distribusi lebih lanjut. Motornya kenapa, Mas? Tahu, Mas. Coba lihat sih ban bakarnya. Coba dilihat dulu. Kayaknya ban bakarnya habis, Mas. Ya kosong, Mas. Oh, saya ada sih, Mas. Tapi sebentar ya, saya ambilkan dulu ya. Ini, Mas, saya ada produk dari kami, Mas. Produk apa ini? Nah, ini itu bioetanol.
produknya namanya Biozenit, yang dimana ini bahan bakar sampingan mas, maksudnya bahan bakar kalau motornya mas ini mogok bisa lah buat sebagai bahan bakar pengganti. Apa bedanya sama bahan bakar yang biasanya? Nah ini tuh ada keunggulannya mas, keunggulannya itu ada dia alami ya mas, kan terbuat dari limbah jerami padi, terus juga dia membantu para petani agar dia itu petani-petani itu tidak membuang limbah jerami itu secara sia-sia. Berapa itu? Ini buat masnya aja. Terima kasih Pak. Hai, perkenalkan nama saya Anggun Prisa. Di sini saya berperan sebagai Direktur Utama dalam perancangan pabrik bioetanol dari limbah jerami padi, yang dimana saya bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, pengawasan operasional, pengelola sumber daya, dan juga pemimpin visi dalam pabrik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Mauludi sebagai Direktur Perancangan dalam Prarancangan Pabrik Bioetanol dengan bahan baku jerami padi yang bertanggung jawab dalam perancangan, pengembangan, dan penerapan teknologi baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfin Firmansyah. Di sini saya berperan sebagai Direktur Produksi pada produksi bioetanol dari jerami padi dengan kapasitas 60.000 ton per tahun. Di sini saya bertugas sebagai mengelola tim produksi. Untuk yang kedua ada perancangan strategi. Untuk yang ketiga ada pengembangan proses produksi dan produk produksi. Hai, perkenalkan nama saya Dina. Saya berperan sebagai Direktur Pemasaran dalam proyek rancangan pabrik kimia bioetanol dari limbah jerami padi di Desa Singojur, Kabupaten Banyuwangi dengan kapasitas 60.000 ton per tahun. Hal yang akan saya lakukan sebagai Direktur Pemasaran yakni yang pertama adalah strategi pemasaran berkelanjutan. Dengan mengembangkan strategi pemasaran yang berkelanjutan untuk memasarkan bioetanol sebagai solusi energi terbarukan. Hal ini dapat mencakup kampanye pemasaran yang berkelanjutan yang menekankan manfaat lingkungan dari produk bioetanol dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Lalu yang kedua adalah pemasaran diferensiasi untuk membangun strategi pemasaran yang membedakan produk bioetanol dari pesaing dengan menekankan kualitas, keunggulan lingkungan, atau aspek inovatif dari proses produksi bioetanol. Lalu yang ketiga adalah kemitraan dengan industri yang terkait. Dengan menjalin kemitraan dengan industri terkait seperti produsen kendaraan bermotor, perusahaan bahan bakar, atau sektor transportasi untuk meningkatkan adopsi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Lalu yang selanjutnya adalah kampanye edukasi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Husofil Azhar Azizi sebagai Direktur Jaminan Mutu atau GIE dari Prarancangan Pabrik Bioetanol berbahan baku limbah jerami padi yang bertanggung jawab sebagai pengawasan dan pemantauan kualitas produk, pengembangan kualitas produk, dan peningkatan kualitas produk. Hai, perkenalkan nama saya Nadila Alfiatul Aizah. Di sini saya sebagai Direktur R&D, di mana tugas Direktur R&D untuk merencanakan dan mengembangkan strategi R&D yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta tren industri. Yang kedua, mengawasi dan memimpin penelitian untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan produk atau proses perusahaan. Yang ketiga, memimpin tim penelitian dan pengembang termasuk merekrut, melatih, dan memberikan arahan untuk mencapai tujuan R&D. Yang keempat, mengawasi proyek-proyek R&D dari tahap perencanaan hingga implementasi termasuk mengelola anggaran dan sumber daya. Yang kelima, membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan lain untuk meningkatkan inovasi dan akses terhadap pengetahuan terbaru. Yang keenam, mengikuti tren pasar dan teknologi terkini untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif dan relevan dalam industri. Yang ketujuh, mendorong inovasi dalam produk dan proses perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambahan bagi pelanggan. Yang kedelapan, memastikan semua kegiatan R&D berada dalam kerangka hukum, etika, dan kepatuhan yang berlaku. Perkenalkan, saya Kamila Firdanisa. Saya di sini berperan sebagai Direktur SDM dalam Prarancangan Pabrik Bioetanol dari jerami padi dengan kapasitas 60.000 ton per tahun. Di sini saya memiliki tugas antara lain menganalisis keahlian dan ketersediaan SDM yang dibutuhkan dalam proyek ini.
serta membangun kemitraan dengan perusahaan atau universitas yang terkait yang memiliki pengalaman dalam produksi bioetanol dan pengolahan limbah organik. Perkenalkan, saya Adin Sudarmi Sebastian. Saya sebagai Direktur Pemeliharaan Alat Produksi dari Pra-Perancangan Pabrik Bioetanol berbahan baku jerami padi, yang dimana saya bertanggung jawab atas perencanaan pemeliharaan, pengawasan, pemantauan, dan keamanan pemeliharaan, dokumentasi, serta pelaporan. Hai, saya Dea. Saya berperan sebagai Direktur IT pada Pra-Perancangan Pabrik Bioetanol dari limbah jerami padi di Desa Singojuru, Kabupaten Banyuwangi dengan kapasitas 60.000 ton per tahun, di mana saya bertanggung jawab dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola semua aspek teknologi dan komunikasi dalam pabrik. Teknologi dan inovasi yang diterapkan dalam industri ini yaitu pada proses distilasi. Setelah rotary vacuum filter terdapat membran ultrafiltrasi. Nah, membran ini memiliki kelebihan dalam memisahkan antara gula dan etanol, yang mana dibedakan berdasarkan ukuran partikel, sehingga hasil etanol yang didapatkan lebih murni. Kemudian terdapat menara distilasi yang digunakan secara berulang-ulang, yang mana nantinya akan menghasilkan kadar etanol yang lebih tinggi. Proyek pabrik ini tidak hanya merupakan solusi dari pengurangan limbah jerami padi, akan tetapi juga langkah besar menuju masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan soft skill dari masyarakat sekitar. Sehingga kami mengajak semua pihak untuk mendukung dan berpartisipasi dalam proyek ini. Bersama kita menciptakan dunia yang lebih baik, di mana limbah jerami padi yang merupakan semulanya masalah bagi kita bisa menjadi sumber energi yang bisa bermanfaat bagi kita.